Pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompok 1, Jamilatul Rohma, Ma'rifatul Mubarakah, Adelia Latifah, Siti Lailatul Fadilah, Kamila Fathah, dan Sinta Nuria. Penerapan teori behavioristik. Proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat maupun stimulus yang kemudian menimbulkan reaksi berupa respons. Adanya latihan-latihan yang terus-menerus akan menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Penerapan pada pembelajaran di kelas yaitu guru harus menyusun bahan ajar secara lengkap dari materi sederhana sampai kompleks. Guru lebih banyak memberikan instruksi selama mengajar. Guru segera memperbaiki kesalahan baik pada materi maupun pada siswa ketika memberikan latihan agar terbentuk perilaku yang diinginkan. Guru harus memiliki kemampuan memberikan penguatan positif dan negatif. Penerapan teori sosial kognitif. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Penerapannya pada pembelajaran di kelas meliputi mengajak siswa refleksi pengalaman pada jurnal atau laporan kegiatan harian, mendorong diskusi, siswa menjelaskan di depan kelas dan siswa lainnya bertanya, membantu siswa menemukan solusi baru untuk mengembangkan cara berpikir kritis, meminta siswa menjelaskan ide atau pendapat mereka, membantu siswa mengeksplorasi dan memahami cara ide-ide bisa terhubung, serta meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa dengan visualisasi dan permainan. Penerapan teori konstruktivisme. Pada teori ini, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh pengalaman baru. Penerapannya pada pembelajaran di kelas meliputi mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons, serta mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, high order thinking. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme meliputi discovery learning, reception learning, assisted learning, active learning, accelerated learning, quantum learning, contextual teaching and learning, serta cooperative learning. Model discovery learning mendorong siswa belajar dengan dirinya sendiri. Model reception learning sistematif terhadap informasi yang bermakna. Assisted learning adalah pembelajaran dengan bantuan. Pada model active learning, siswa harus aktif dalam proses belajar di kelas. Pada accelerated learning, pembelajaran berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Serta pada quantum learning, mengajak siswa belajar dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Contextual teaching and learning mengaitkan materi yang diajarkan dengan pengalaman siswa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada cooperative learning, pemecahan masalah bersama kelompok kecil dilakukan dan dipresentasikan di depan kelompok lain. Rencana meningkatkan motivasi siswa. Terdapat 4 kasus. Pertama, Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. 2. Samuel, 10 tahun, bekerja keras menjaga harga diri pada tingkat tinggi tetapi ketakutan akan gagal yang kuat. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Kemudian Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal dengan bibinya, dan orang tuanya tidak dapat dihubungi. Pada kasus 1, mencari informasi lebih lanjut akan penyebab kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses dengan melakukan pendekatan terhadap Tania. Kemudian memberikan gambaran pada Tania bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya. Tania masih muda dan perjalanannya masih panjang untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya, memberi bimbingan kepada Tania secara bertahap dan konsisten untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Dan terakhir, mengajak untuk kegiatan outing class untuk membuka cakrawala pengetahuan baru pada Tania. Kasus kedua, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab ketakutan Samuel. Selanjutnya, memberi pengertian bahwa kegagalan merupakan proses dan bukti bahwa Samuel telah berusaha bekerja keras. Membantu memberinya koreksi dan penguatan bahwa Samuel bisa mempelajari penyebab dari kegagalannya dan meyakinkan Samuel bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki kegagalan dengan belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Pada kasus ketiga, mencoba mengidentifikasi masalah yang ada pada diri Sandra, melakukan pendekatan secara halus oleh guru, serta memberikan pengajaran tentang pemahaman sikap saling menghargai antar teman. Misalnya saja, sering diajak berkelompok untuk berdiskusi. Untuk kasus keempat, guru perlu berkomunikasi dengan Robert, salah satunya menanyakan alasan mengapa Robert hanya memiliki minat sedikit di sekolah. Kemudian menentukan tahap perkembangan Jane Piaget dan memilih modal pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Terakhir, mencoba menerapkan reward dan bekerja sama dengan orang yang tinggal bersama Robert untuk memantau perkembangannya di rumah.